Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai konser pada malam hari ini, mari kita menyanyikan lagu Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Teman-teman, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami dalam ibadah komsel pada malam hari ini. Semoga ibadah komsel ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhirnya. Kami juga ingin mendoakan Kak Senja yang akan membawakan sharing pada malam hari ini supaya bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, amin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Berikutnya kita akan menyanyikan lagu Pertolonganmu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Selanjutnya aku serahkan kepada Kak Senja. Oke, terima kasih Jessica yang sudah memimpin dalam pujian hari ini. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam waktu sharing. Mari persiapkan hati untuk sama-sama berbagi pengalaman dan merenungkan firman Tuhan. Aku ajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa Allah kami yang bertata di atas kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan atas setiap kasih penyertaan Tuhan bagi kami. Tuhan, pada malam hari ini kami akan sama-sama merenungkan suatu topik dalam kehidupan kami, suatu bagian firman Tuhan yang sudah Tuhan tuliskan, dan juga biarlah Tuhan yang pimpin agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan melalui Komsel hari ini. Tuhan juga tolong Senja Tuhan yang akan men-sharingkan apa yang sudah Senja terlebih dahulu menikmati, biarlah Tuhan yang pakai setiap lidah, bibir, dan juga pengalaman Senja Tuhan, sehingga boleh jadi berkat bagi teman-teman. Dan nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, sebelumnya suaraku terdengar jelas ya teman-teman? Nggak ada gangguan kan ya? Iya, suaranya jelas. Oke, terima kasih Lionel ya itu ya. Ya, hari ini aku mau sharing sebuah topik gitu ya tentang feeling trap alias merasa terjebak gitu. Nah, ini temanya tuh pakai tanda tanya gitu teman-teman. Jadi teman-teman nih ditanya gitu ya, apakah teman-teman tuh merasa terjebak gitu ya. Nah, aku akan coba sharingkan apa yang aku renungkan, apa yang aku dapat dari topik ini gitu. Sebelumnya, waktu aku dapat topik ini aku agak mikir ya, sebenarnya terjebak itu apa sih gitu. Kenapa sih kita perlu mempelajari gitu ya, perlu merenungkan tentang terjebak gitu. Nah, di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kayak agak nge-lag ya. Enggak lah ya. Di Kamus Besar Bahasa Indonesia, terjebak itu berarti kena jebak, kena perangkap, sudah dijebak, masuk ke tempat yang tidak menyenangkan, menderita alias kesusahan, atau dalam kondisi nista gitu ya, dan sebagainya. Terjebak juga dimaknai sebagai
kena tipu, dan terhalang dari kebebasan. Nah, jebakan itu sendiri bermakna perangkap dan tipu muslihat. Nah, perenungan kita pada hari ini adalah tentang apakah kita saat ini sedang merasa terjebak gitu ya. Apakah yang kita bilang jebakan itu benar-benar jebakan gitu. Lalu di mana dan dalam situasi atau kondisi apa kita saat ini terjebak? Terjebaknya itu di mana, dalam hal apa gitu. Lalu bagaimana bisa kita sampai merasa terjebak? Kan namanya merasa ya, berarti kan setiap orang bisa beda-beda gitu. Aku merasa terjebak dalam satu hal, belum tentu Niko merasa terjebak juga dalam hal itu, kayak gitu. Lalu, bagaimana kita sampai bisa masuk ke dalam jebakan gitu. Apa kita salah masuk pintu gitu ya, sampai-sampai kita terjebak di dalam kamar yang salah, ibaratnya gitu. Lalu, siapa yang menjebak kita? Ketika kita dijebak, berarti kan ada pelakunya gitu ya. Apakah kita memang dia jebak gitu? Lalu bagaimana kita dapat lolos dari jebakan ini dan mengapa kita terjebak? Berdasarkan artinya yang tadi udah aku bagikan, terjebak itu punya konotasi yang negatif gitu. Namun dalam kenyataannya situasi terjebak yang kita alami tidak selamanya berbuahkan hal negatif. Contohnya, sharing seseorang yang mengatakan begini nih teman-teman, sejak aku terjebak dalam pelayanan ini, aku jadi banyak belajar tentang ketekunan, integritas, kesetiaan, serta kesabaran di dalam Tuhan. Nah, walaupun dia merasa terjebak, merasa dalam kondisi yang tidak menyenangkan, dalam kondisi yang sulit, tidak asik gitu, tapi kondisi itu ternyata memberikan buah yang positif buat dia gitu. Jadi konotasi negatif dari terjebak tidak selamanya berbuah negatif juga gitu. Terus ada juga sharing seorang yang bilang gini, karena dulu aku terjebak kata-kata manisnya, kini aku berada dalam relasi yang begitu indah. Mungkin teman-teman yang cewek-cewek nih ya pernah ngalamin. Hari-hari yang penuh cinta dan pribadi yang sangat pengertian setiap hari ada di sampingku sekarang gitu. Walaupun dulu dia merasa nih gara-gara aku kebujuk nih gitu ya. Tapi sekarang ternyata aku malah ada di kondisi yang menyenangkan gitu. Ya, jadi konotasi negatif dari terjebak tidak selalu membuahkan hal negatif juga gitu. Tapi bisa menjadi sesuatu yang berbuah positif dalam kehidupan kita sendiri. Sekalipun konotasi arti dari terjebak itu negatif. Nah, meskipun begitu, banyak pula kondisi-kondisi di mana kita merasa terjebak dan benar-benar berbuah atau berdampak negatif selaras dengan arti terjebak itu sendiri. Contohnya, ada orang yang bilang, sepulang kerja aku terjebak macet, sehingga tiba di rumah sampai larut malam. Nah, itu sama-sama hal yang nggak enak ya, udah terjebak dalam kondisi yang nggak enak, buahnya juga nggak enak, dia jadi kemalaman pulang gitu. Lalu ada juga yang bilang, banjir tahun lalu aku terjebak dalam rumah, sampai-sampai kesulitan pangan. Nah, jadi udah banjir, itu kondisi yang nggak enak, ternyata buah dan dampaknya juga tidak enak, dan apa yang dia lalui juga nggak enak tuh, dia kesulitan pangan. Nah, apakah saat ini teman-teman sedang merasa terjebak gitu? Merasa terjebak dengan konotasi, dengan buah yang negatif nantinya seperti konotasi terjebak itu sendiri gitu ya, selaras dengan konotasinya, atau sedang merasa terjebak dalam situasi yang akhirnya nanti akan berbuah positif gitu. Nah teman-teman, apakah saat ini teman-teman, aku gitu ya, dan kalian sedang merasa terjebak? Merasa terjebak di sini dalam arti merasakan saat ini sedang dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Mungkin teman-teman lagi ngalamin kayak gitu. Mungkin teman-teman juga ada yang merasa dalam tempat yang nggak nyaman atau merasa sedang menderita. Artinya menderita tuh ya kesusahan, sedang ada di dalam kondisi yang terhimpit gitu. Atau merasa sedang kena tipu atau terhalang sesuatu. Sampai-sampai teman-teman nggak bisa untuk melangkah, merasa yang selama ini dilakukan adalah sia-sia dan ingin melepaskan diri dengan lari sekencang-kencangnya supaya bisa jauh-jauh dari kondisi yang ada saat ini gitu. Mungkin teman-teman saat ini
sedang mengalami hal tersebut. Dalam studi, pekerjaan, pelayanan, aktivitas sehari-hari, tantangan kehidupan, relasi, organisasi, masyarakat, perjalanan berkendara gitu ya. Setiap kita nggak jarang merasa sedang terjebak gitu ya. Nggak jarang berarti bisa jadi sering gitu. Bisa jadi kita sering merasa, sial nih udah terlanjur di sini gitu kan ya, mau gimana lagi gua ibaratnya gitu. Sampai-sampai ada orang yang suka bergumam, gue terlanjur nih ambil jurusan ini. Kalau yang kuliah gitu. Ternyata nggak menyenangkan. Dan bukan passion gue banget. Ya tapi udah ambil studi itu mau gimana? Masa mau berhenti? Lah udah bayar banyak kayak gitu. Terus orang tua udah naruh harapan besar ke kita untuk bisa lulus dengan nilai yang baik kayak gitu. Atau sampai-sampai ada orang yang bergumam gini juga, aduh terlanjur lewat jalan ini, jadi macet deh. Ini mungkin Cepi gitu ya, yang biasa berkendara gitu. Salah jalan nih gue, harusnya gue lewat yang sana gitu kan. Atau ada juga yang suka bilang gini, andai dulu saya tidak memutuskan untuk lakukan itu, pasti nggak akan seperti ini. Nah, itu adalah gumaman-gumaman yang aku rasa pernah keluar dari diri kita ketika kita menghadapi sesuatu yang rasanya terlanjur masuk gitu, terlanjur kita putuskan gitu, dan kita udah nggak bisa lagi mundur, nggak bisa lagi mangkir gitu ya dari itu. Nah itu adalah hal-hal yang sering muncul di pikiran kita. Ketika kita merasa terjebak, ada beberapa hal yang biasanya terjadi atau kita rasakan nih teman-teman, atau yang kita lakukan ketika kita sedang merasa terjebak. Beberapa hal itu adalah seperti kita mulai merasa jenuh, kita merasa malas, kita merasa ogah-ogahan melakukannya, atau kita jadi masa bodoh. Karena kita merasa mungkin, aduh kuliah di tempat ini tuh, gue nyesel lah gitu ya, gue nyesel kenapa ambil di sini. Gue udah terlanjur masuk, tapi gue nggak bisa kemana-mana, ya udahlah gue ngerjain asal-asalan aja misalnya. Atau kita ada di dalam pelayanan yang kita rasa, gue salah nih pilih pelayanan ini gitu. Ternyata ini tuh nyusahin gue. Ternyata ini bikin gue capek kayak gitu. Ternyata ini bikin gue nggak bisa tidur cukup kayak gitu. Akhirnya lebih pilih untuk malas-malasan, ogah-ogahan, atau mungkin abai terhadap apa yang sesungguhnya jadi tanggung jawab kita. Lalu hal lainnya yang juga bisa jadi terjadi ketika kita sudah mulai merasa bahwa ini adalah jebakan, sulit untuk bergerak dan mengembangkan diri. Jadi kita udahlah mendingan milih diem aja jadinya gitu. Karena kita merasa udah terjebak dan nggak bisa berkembang lagi di tempat ini, di kondisi ini gitu. Lalu kita juga bisa merasakan kelelahan sehingga kita butuh istirahat. Dan nggak jarang kita merasa kebingungan gitu. Udah terlanjur masuk, gue harus ngapain, gue harus gimana, kayak gitu. Lalu, dan banyak juga yang ingin melarikan diri dan melepaskan semuanya. Tapi apakah itu tepat? Dan gak jarang juga yang jadinya emosinya nggak stabil, merasa ketakutan yang berlebihan, mudah marah, mudah kecewa, dan bahkan sampai-sampai ada yang menyalahkan orang lain. Hal ini adalah hal-hal yang perlu kita antisipasi nih teman-teman, dan perlu kita kendalikan. Sekalipun kita terjebak dalam suatu kondisi, terjebak di dalam suatu tempat yang nggak menyenangkan, dalam tempat yang kita nggak suka, tapi marilah kita tetap bisa menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengendalikan diri dan tetap bertanggung jawab atas kondisi, atas keputusan yang sudah kita ambil. Sekalipun kita nggak nyaman, tapi itu semua harus kita kendalikan, supaya jangan sampai kita juga merugikan orang lain dengan sikap kita ketika kita sudah merasakan bahwa ini sebenarnya jebakan buat gua gitu. Tapi jangan sampai jadinya kita merugikan orang lain dan lebih lagi kita mengecewakan hati Tuhan. Dalam perasaan terjebak, mari menyadari dan mengingat lagi bahwa di dalam kondisi yang ada saat ini, di situ ada keputusan dan tanggung jawab kita atas ini gitu. Misal gitu ya, ini kalimatnya mungkin agak sulit ya, tapi dalam perenunganku ketika mungkin aku merasa, aduh pekerjaan ini tuh menjebakku, membuat aku begitu lelah, membuat aku
pusing 7 keliling gitu, tapi aku harus ingat lagi, lalu yang pilih pekerjaan itu. Oh, kamu yang tentukan untuk mau ambil, mau lakukan gitu. Begitu juga dalam pelayanan. Ketika kita merasa pelayanan ini rasanya menjebakku gitu, aku terjebak dalam pelayanan yang berat gitu, kembali ingat lagi bahwa kamu bisa ada di kondisi itu, ada tanggung jawabmu, ada keputusanmu sebelum itu gitu. Jadi mari bertanggung jawab. Mari juga renungkan mengapa kita bisa sampai pada tempat, kondisi, atau situasi yang kita sebut sebagai jebakan ini. Apakah karena kita yang sudah ceroboh melangkah, serta ceroboh mengambil keputusan? Apakah itu? Apakah karena kita butuh berdiam saja gitu ya? Sebenarnya kita nggak terjebak gitu, tapi kita hanya butuh berdiam untuk kita dapat menemukan jalan keluarnya. Sampai-sampai kita malah merasanya terjebak gitu. Padahal sebenarnya lu cuma butuh untuk, aduh gue di sini mumet banget, tapi ternyata lu cuma butuh untuk berdiam, konsentrasi, butuh waktu istirahat, dan mikirin jalan keluarnya gitu. Jadi sebenarnya lu bukan terjebak gitu. Lalu, apakah mungkin kita ada di kondisi terjebak karena kita lupa tanya Tuhan sebelumnya? Sampai-sampai kita masuk dalam kondisi yang kita sebut sebagai jebakan. Nah itu, ketika kita, yang mau aku garis bawahi adalah ketika kita menjalani sesuatu hal, dan sebelum kita melakukannya kita sudah tanya Tuhan, kita sudah pikirkan matang-matang, percayalah bahwa itu bukan jebakan gitu. Dan marilah yakini bahwa itu adalah sebuah proses di mana kamu tuh mau dibentuk sama Tuhan di dalam suatu di dalam sebuah keputusan yang kamu ambil, otomatis itu ada proses yang harus kamu lalui gitu kan untuk bisa mencapai apa yang jadi tujuanmu. Nah disitulah Tuhan lagi ngebentuk kita gitu. Dan kembalilah melihat dan memikirkan apakah sesungguhnya ini bukan sebuah jebakan. Kita tidak sedang terjebak, hanya merasa terjebak gitu ya. Jadi kayak apa ya? Aku tuh ngerasa kayak ketika seseorang bilang gue terjebak gitu, apakah emang benar jebakan gitu? Atau sebenarnya cuma perasaan lu aja gitu? Nah itu sih yang aku mau ajak teman-teman juga ngerenungin gitu pada malam hari ini. Apakah itu hanya sekedar perasaan sehingga kalian merasa terjebak? Nah, melainkan ini merupakan tempat atau kondisi atau tempat yang tidak menyenangkan yang mau Tuhan pakai untuk melatih kita serta menolong kita untuk makin mengandalkan Tuhan, berfokus pada Tuhan, kembali berani melangkah, kreatif dalam mencari solusi, punya kepribadian yang lebih baik lagi. Ya, aku mau ajak teman-teman buka bagian di Matius 14 ayat 24 sampai 33. Aku boleh minta kesediaan Lionel. Lionel boleh baca Matius 14 ayat 24 sampai dengan 26. Lalu boleh minta bantuan Cepi baca Matius 14 ayat 27 sampai dengan 29. Ya, jadi 24 sampai 26, 27 sampai 29. Lalu boleh minta tolong Miko. Matius berapa? Matius 14 ayat 24 sampai 26. 24 sampai 2. Tunggu. 24. Perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak karena takut. Oke, Cepi boleh lanjutin.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Boleh minta Niko baca ayat 30 sampai dengan 33. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke, terima kasih teman-teman. Ya, aku pilih perikop ini gitu ya untuk jadi perenungan kita malam hari ini. Kenapa? Rasanya kok kondisi murid-murid saat itu tuh ngegambarin seorang manusia yang dalam kondisi terjebak gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa di bagian ini di Matius 14 ayat 24 dikatakan bahwa murid-murid sedang berada dalam kondisi yang tidak nyaman gitu ya, tidak nyaman, tidak menyenangkan, kondisi yang menakutkan di mana murid-murid ada di atas perahu diombang-ambingkan oleh gelombang karena adanya angin sakal. Nah, tapi kondisinya Yesus itu ada di atas bukit dan berdoa gitu. Jadi dia murid-murid nih merasa dan tahu bahwa Yesus itu rasanya tuh lagi nggak sama mereka gitu. Nah, bisa jadi ini juga menggambarkan kondisi kita ketika kita merasa terjebak gitu. Seringkali dalam kondisi yang tidak nyaman, kondisi yang tidak menyenangkan, kondisi yang sulit, kondisi yang menakutkan, kita merasakan kalau Tuhan itu seolah-olah nggak ada sama kita gitu. Dan kita merasa bahwa Tuhan tuh masih jauh gitu, dan kita sedang menghadapi masalah ini sendirian. Kondisi yang tidak enak ini kita hadapi sendirian gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan Yesus datang di tengah kondisi menakutkan yang dihadapi oleh murid-murid. Namun, murid-murid tidak mengenali, bahkan sempat mengira itu hantu gitu ya. Itu hantu gitu. Lalu berteriak karena takut. Jadi bisa ngebayangin lah ya gimana rasanya tuh di atas perahu diombang-ambingin, terus tiba-tiba ada sesosok di atas air yang muncul, lalu dia terus kita jadinya ketakutan gitu. Nah tapi Tuhan Yesus bilang, tenang, tenang, ini aku gitu. Lalu Petrus yang kurang percaya minta bukti gitu sama Tuhan. Tuhan, kalau emang itu engkau, suruhlah aku datang sama Tuhan dan berjalan di atas air gitu. Petrus butuh bukti gitu dari Tuhan. Nah, begitu juga kita dalam kondisi yang terjebak. Seringkali kita tuh kalut gitu. Kita nggak bisa benar-benar percaya kalau Tuhan itu menolong kita dalam kondisi yang sulit sekalipun. Kadang kita juga benar-benar apa ya, sungguh ragu gitu kalau Tuhan tuh memang ada di situ gitu. Dan seringkali kita juga butuh bukti. Tuhan, kalau emang Tuhan tuh ada bersamaku, tolong aku untuk lepas dari kondisi yang nggak menyenangkan saat ini gitu. Nah, akhirnya Tuhan memberikan perintah kepada Petrus untuk datanglah gitu ya. Petrus seperti tadi ketika aku bilang dalam kondisi yang nggak mudah, Tuhan terus beserta gitu. Tuhan ada dan Tuhan tetap memberikan perintahnya pada kita gitu. Walaupun kita merasa pelayanan ini sulit, kita merasa pekerjaan ini tidak menyenangkan, kita merasakan studi ini tuh memaksa kita gitu ya, atau menekan kita, tapi sadarlah bahwa di situ ada perintah Tuhan, di mana Tuhan mau untuk kita tetap mengerjakan apa yang jadi bagian kita, terutama untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan lewat setiap kondisi dan apa yang sedang kita kerjakan saat ini. Akhirnya Petrus pun, ini aku tuh ketika aku baca perikop ini ya, aku sambil ngebayangin gitu ya. Terus Petrus tuh akhirnya percaya gitu bahwa oh Tuhan, ini kayaknya Tuhan gue nih ya, dia nyuruh gue maju kok buktinya gitu ya. Dia mulai berjalan sama seperti kita.
ketika kita mendengarkan perintah Tuhan, ketika kita diperhadapkan atas sesuatu, kita diizinkan Tuhan untuk mengambil keputusan. Sama seperti Petrus. Petrus memutuskan untuk ya gue sedikit percaya lah gitu ya, kalau itu Tuhan gitu. Ya gue coba melangkah. Nah, sama seperti kita coba melangkah gitu. Tapi di tengah jalan ternyata Petrus terkecoh sama masalah yang ada, yaitu angin gitu ya. Dia mulai terganggu gitu ya sama tiupan angin. Ketika dia ngerasa mulai ada yang menggoyahkan dia mulai hampir tenggelam gitu. Dia mulai tenggelam dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Nah, kondisi terjebak digambarkan dalam kisah peristiwa ini nggak hanya ketika murid-murid tuh tadi ada di tengah gelombang, tapi juga ketika Petrus ada di tengah jalan menuju Yesus di atas air dan dia tiba-tiba tenggelam karena adanya angin di kanan kiri. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengambil keputusan tapi ternyata tengah jalan kita merasa hampir tenggelam, dalam tanda kutip terjebak gitu ya, dalam kondisi tenggelam gitu. Itu semua sesungguhnya terjadi karena kita mulai terkecoh sama masalah-masalah yang ada gitu. Karena kita mulai ngerasa ngerjain ini itu nggak mudah, kita ngerasa pelayanan banyak tantangan, kita ngerasa studi makin sulit karena ngadepin dosen-dosen yang nggak asik gitu ya, yang nggak mensupport kita, sehingga kita mulai merasakan dan berpikir kalau ini gue terjebak dalam kondisi ini gitu. Nah, tapi dalam perikop ini kita bisa melihat ketika Petrus merasakan dia mulai terjebak, hampir tenggelam gitu, apa yang dilakukan? Dia mencari Tuhan. Dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bayangin, tadi dia nggak percaya kalau itu tuh Tuhan. Dia bilang kalau itu hantu gitu ya. Murid-murid bilang kalau itu hantu. Tapi ketika menghadapi masalah, dia percaya, dia yakin kalau itu Tuhan gitu. Dan dia minta tolong. Nah, bisa jadi kita juga begitu. Kalau udah terjebak, udah dalam kondisi yang sulit, kita benar-benar udah mumet, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita baru percaya kalau Tuhan itu bisa menolong dan sanggup menolong kita gitu. Dan akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia serta berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, teman-teman, apakah ketika kita merasa sedang berada dalam jebakan, sesungguhnya kita sedang tidak percaya sama Tuhan, sehingga kita bilang ini jebakan, gitu. Itu yang rasanya kemarin cukup menohok hatiku sih, ketika aku merasa ini tuh hal sulit yang aku tuh aku udah terjebak di sini gitu kan. Tapi sesungguhnya mungkin aku tuh lagi kurang percaya sama Tuhan gitu. Sehingga aku bisa bilang kalau ini adalah jebakan. Tapi mari sama-sama percaya Tuhan ada di depan kita dan mari memohon pertolongan pada Dia. Sehingga Tuhan mengulurkan tangannya dan apa yang kita rasa tidak enak, yang kita lalui begitu sulit bisa menjadi baik gitu ya, bisa menjadi ada solusinya gitu. Dan akhirnya angin pun reda gitu. Jadi ketika tadi Petrus mengambil keputusan untuk mau melangkah menghampiri Yesus, bukan ketika angin udah reda gitu, makanya dia mengambil keputusan untuk tetap melangkah. Tapi Petrus mengambil keputusan untuk melangkah ketika memang kondisi angin pun belum reda. Jadi teman-teman, kondisi terjebak seperti apapun yang saat ini tengah dialami oleh teman-teman semua, mari tetaplah berani melangkah dan mau percaya serta mencari pertolongan kepada Tuhan saja. Sekalipun hal sulit, jebakan-jebakan yang ada dalam keseharian ataupun aktivitas kita saat ini belum hilang gitu ya, belum reda, tapi mari berani melangkah karena kita tahu bahwa Tuhan ada di depan kita. Dan dalam perenunganku, terlepas dari bagaimanapun
aku bisa masuk dalam jebakan ini, jebakan apapun yang ada dalam hidupku saat ini, hal yang terpenting untuk aku ingat adalah segala sesuatu yang terjadi, yang kita alami kemarin, saat ini, dan yang kita akan alami ke depannya, itu semua di bawah kendali Tuhan. Jadi teman-teman mari percaya bahwa itu semua di bawah kendali Tuhan. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam kesusahan, atau dalam kesulitan, atau dalam perasaan tidak nyaman. Tuhan tidak akan membiarkan kita terus-menerus dalam kondisi seperti itu. Tuhan akan menolong dan Tuhan tidak pernah menjebak. Nah, makanya kenapa tadi di awal aku bilang, ketika kita merasa terjebak, berarti ada yang menjebak kita dong, gitu. Ada yang menjebak kita. Nah, kalau misalnya kita saat ini merasa pelayanan kita terjebak di dalam pelayanan, atau kita terjebak di dalam studi, yang tentukan yang tolong kita untuk bisa mengerjakan pelayanan itu, yang pilih kita untuk mengerjakan pelayanan itu, yang pilih kita untuk bisa terima studi yang seperti saat ini, itu siapa? Oh, itu Tuhan kan. Apakah Tuhan menjebak kita? Aku rasa sih Tuhan nggak pernah menjebak manusia ya gitu. Lalu, dan segala sesuatu yang kita alami akan membentuk kita menjadi pribadi yang makin baik, ketika kita tepat mengambil sikap, tepat bertindak, sigap mencari solusi, serta berhikmat dalam mengambil keputusan. So, jika saat ini kamu sedang merasa terjebak nih teman-teman, mari kembali tanya Tuhan, bagaimana sikap dan tindakan yang tepat untuk kamu lakukan. Mari pandang kondisi sulit ini sebagai salah satu cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang makin kuat, pribadi yang makin tangguh, pribadi yang makin kreatif, dan pribadi yang makin mengandalkan Tuhan, serta pribadi yang makin mencintai Tuhan. Dan percayalah, apapun yang terjadi saat ini, segala sesuatunya ada buah yang baik gitu. Ada buah yang baik dan yang manis. Suatu hari nanti, kita nggak tahu itu kapan ya. Mari semangat untuk melangkah, dan mari hadapi apapun tantangan saat ini yang kita merasa itu adalah jebakan gitu. Dan kembali andalkan Tuhan, serta setialah mengerjakan dan bertekun menjalaninya. Ya itu aja yang bisa aku sampaikan, yang bisa aku sharingkan, biarlah menjadi berkat bagi teman-teman semua. Terima kasih, aku serahkan kembali kepada Jessica. Oh, doanya di aku ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pengalaman dan bagian firman yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Tuhan, sekalipun saat ini kami merasa terjebak dalam situasi apapun dan dimanapun kami berada, baik itu terjebak dalam keluarga kami, terjebak dalam situasi di rumah yang tidak menyenangkan, terjebak dalam pelayanan yang begitu berat untuk kami hadapi, kami pertanggungjawabkan, ataupun terjebak dalam kondisi pelayanan, studi, ataupun pekerjaan, ataupun relasi yang tidak menyenangkan. Tapi biarlah Tuhan yang tolong kami untuk terus melihat bahwa apapun yang terjadi saat ini, ada buah manis yang Tuhan siapkan. Dan Tuhan mau pakai kondisi saat ini agar kami boleh menjadi pribadi yang makin kuat, pribadi yang makin setia, pribadi yang mengasihi Tuhan, pribadi yang makin mengerti akan kondisi sesama, dan makin mengenal diri kami sendiri. Tuhan, tolong kami agar kami terus ingat untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan, dan bertanya pada Tuhan, serta memohon pertolongan dari Tuhan saja. Sekalipun gak mudah, sekalipun kami merasa takut, kami merasa capek, tapi biarlah kami terus mau
mendekatkan diri kami pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga memohon padamu biarlah Tuhan yang tolong dalam kondisi yang sulit, kondisi yang tidak menyenangkan yang kami hadapi, kami terus mengingat adanya komunitas yang Tuhan berikan, adanya teman-teman di sekitar kami yang Tuhan anugerahkan, untuk kami bisa berbagi cerita, kami bisa saling mengoreksi, kami bisa saling memberikan masukan, dan juga boleh saling berkeluh kesah. Biarlah kami boleh terus saling menopang di dalam pertemanan dan persahabatan kami dengan teman-teman, terlebih teman-teman seiman kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan. Amin.